Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dari Universitas PGRI Semarang, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baiklah, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja meskipun sedang dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Sebelum kita memulai pembelajaran, semua bisa mengikuti pembelajaran ya pada kali ini. Semoga bisa, dan kalau memang bisa, alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi yaitu suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Jadi inflasi yaitu gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan biasanya hanya sebatas mengendalikan inflasi saja. Dan ada juga deflasi. Tadi ada inflasi, sekarang juga ada deflasi. Deflasi itu kebalikan dari inflasi. Deflasi itu proses menurunnya barang-barang, harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama, atau keadaan yang menyatakan nilai uang meningkat. Jadi kalau inflasi nilai uang menurun, sedangkan deflasi itu nilai uang meningkat. Dan ada juga penyebab dari inflasi. Penyebab yang pertama yaitu inflasi karena kenaikan permintaan. Dan di sini ada gambar kurvanya, yaitu kenaikan permintaan menggeser kurva D menuju kurva D1, sementara penawaran tetap S. Ini jadi titik keseimbangan baru atau B pada harga P1 dan jumlah Q1. Yang selanjutnya inflasi karena biaya produksi. Seperti ini kurvanya. Ketika biaya produksi naik sementara permintaan tetap, maka jumlah yang ditawarkan berkurang. Kurva permintaan S ini bergeser ke S1 pada titik keseimbangan B baru atau B, harga meningkat menjadi P1. Nah, yang ketiga inflasi karena jumlah uang beredar bertambah. Jadi ketika jumlah barang tetap sementara jumlah uang yang beredar di masyarakat itu bertambah, maka harga-harga akan naik. Karena uangnya yang beredar itu semakin banyak, jadi harga barang pun akan naik. Terus ada jenis inflasi. Jenis yang pertama yaitu berdasarkan keparahannya. Jadi ada inflasi ringan, sedang, berat, dan sangat berat atau hiperinflasi. Itu paling berat ya. Jadi inflasi ringan itu inflasi yang masih di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang yaitu di antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat yaitu antara 30% sampai 100% per tahun. Dan inflasi sangat berat atau hiperinflasi yaitu di atas 100% per tahun. Itu sudah sangat berat. Dan dulu pernah ada suatu negara yang mengalami inflasi sangat berat atau hiperinflasi, yaitu negara Zimbabwe. Jadi di sana uang itu seperti sudah tidak ada nilainya lagi. Contohnya ketika ingin beli 3 butir telur saja, mereka itu sudah harus membawa uang itu banyak gitu. Jadi nilai uang itu sudah tidak ada di sana. Itu udah menjadi inflasi sangat berat atau hiperinflasi, dan itu untuk menyeimbangkannya kembali pun sangat susah karena itu udah sangat berat. Dan jenis inflasi yang selanjutnya atau yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya. Ada domestic inflation, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri tanpa adanya pengaruh dari negara lain. Yang kedua, imported inflation, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga, inflasi yang berasal dari defisit anggaran belanja negara. Yang selanjutnya, jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Ada demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah permintaan akan barang dan jasa. Yang kedua,
Cost plus inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, inflasi karena bencana alam yang menyebabkan rusaknya barang-barang produksi sehingga menyebabkan harga naik. Yang keempat, inflasi karena defisit anggaran belanja. Biasanya untuk mengurangi beban subsidi, maka pemerintah membuat kebijakan menaikkan harga, seperti contohnya BBM. Karena BBM sering naik harganya. Terus yang selanjutnya ada inflasi campuran, yaitu inflasi yang terjadi disebabkan oleh kombinasi atau campuran antara unsur inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya produksi. Dan yang terakhir inflasi impor atau imported inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena pengaruh inflasi dari luar negeri karena adanya perdagangan antar negara. Dan ini ada juga cara menghitung laju inflasi, yaitu rumusnya IHKN dikurangi IHKN-1 dibagi IHKN-1 dikalikan 100. IHK itu sendiri indeks harga konsumen pada tahun dasar, dan IHKN-1 itu indeks harga konsumen di tahun sebelumnya. Dan ini ada contoh soalnya, yaitu contohnya diketahui indeks harga konsumen di akhir tahun 2010 mencapai 125,17 dan di akhir tahun 2011 naik menjadi 129,91. Dan perintahnya yaitu berapa tingkat inflasi yang terjadi di tahun 2011. Jadi kita itu sudah mengetahui IHK di tahun 2011 yaitu 129,91 dan IHK tahun 2010 yaitu 125,17. Jika kita masukkan ke dalam rumus yang tadi rumusnya IHKN dikurangi IHKN-1 dibagi IHKN-1 dikalikan 100. Nah, kita masukkan angka-angkanya yaitu 129,91 dikurangi 125,17 dibagi 125,17 dikalikan 100 dan hasilnya 3,787. Jadi kita memperoleh tingkat inflasi sebesar 3,787 dan itu termasuk ke dalam kategori inflasi ringan karena masih di bawah 10%. Yang selanjutnya ada dampak inflasi. Yang pertama, ada inflasi dapat mengerus daya beli masyarakat. Yang kedua, inflasi tentu saja merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan stagnan, tapi pengeluaran atau belanja membengkak lantaran kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Yang ketiga, inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Dan yang keempat, inflasi akan mengurangi minat orang menabung di bank. Yang terakhir, inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah. Dan ada juga cara mengatasi inflasi. Di sini ada beberapa jenis kebijakan dan kebijakan yang pertama yaitu kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Jadi kebijakan moneter itu segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter terdiri dari kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, dan kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Jadi kebijakan fiskal itu langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Nah, kebijakan fiskal antara lain yaitu menghemat pengeluaran pemerintah dan menaikkan tarif pajak. Dan kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan lainnya seperti meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar dan juga menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Ada juga hubungan dari inflasi dengan pengangguran. Jadi hubungan antara inflasi dan pengangguran dijelaskan pada kurva Phillips. Jadi kurva Phillips itu kurva yang menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Dalam jangka pendek, inflasi dan pengangguran akan terjadi hubungan negatif. Tapi sebaliknya,
dalam jangka panjang, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tidak memiliki hubungan. Nah, sekian materi inflasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.